Apakah benar manusia hanya peduli sejauh ia memperoleh manfaat? Mari kita melakukan perjalanan mundur ke masa di mana nenek moyang kita masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil di tengah hutan belantara yang ganas. Pada masa itu, perhatian bukanlah sesuatu yang bisa dibagikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang lewat, karena energi adalah sumber daya yang sangat terbatas dan mahal harganya. Seseorang yang hanya diam tanpa memberikan kontribusi apapun bagi kelompok, baik itu kemampuan berburu, menjaga api, atau merawat yang sakit, akan dianggap sebagai beban yang mengancam keselamatan seluruh anggota. Secara alami, otak manusia mulai memprogram sebuah sistem otomatis untuk hanya memberikan perhatian dan kepedulian kepada mereka yang dianggap berharga bagi kelangsungan hidup bersama. Sistem yang kita sebut sebagai pola timbal balik ini bukanlah sebuah bentuk kejahatan, melainkan strategi cerdas agar spesies manusia tidak punah karena kelelahan mengurusi hal-hal yang tidak berguna. Bayangkan jika nenek moyang kita menghabiskan seluruh waktunya untuk membantu individu yang tidak pernah mau berkontribusi kembali. Maka dalam waktu singkat, kelompok tersebut akan hancur karena kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, di dalam lapisan cara berpikir kita yang paling dalam, telah tertanam sebuah kalkulator bawah sadar yang selalu bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya membantunya? Pertanyaan ini muncul bukan karena kita jahat, melainkan karena secara alami kita diprogram untuk selalu mencari keseimbangan antara energi yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Meskipun zaman telah berubah, dan kita tidak lagi dikejar oleh pemangsa di hutan, perangkat lunak kuno ini masih berjalan dengan sangat aktif di dalam kepala manusia modern saat ini. Itulah sebabnya mengapa kontribusi atau nilai tambah yang Anda miliki menjadi sebuah tiket masuk yang sangat penting untuk mendapatkan tempat di hati maupun di pikiran orang lain. Seseorang yang memiliki pengetahuan luas akan dipedulikan karena ia menjadi sumber informasi, sedangkan seseorang yang humoris akan diperhatikan karena ia mampu memberikan rasa senang yang menyegarkan. Tanpa adanya sesuatu yang bisa Anda tawarkan, secara mekanis sistem sosial akan menempatkan Anda di tumpukan paling bawah dari daftar prioritas mereka, tanpa peduli seberapa keras Anda berteriak minta tolong. Memahami realitas ini membantu kita untuk berhenti merasa menjadi korban dari kekejaman dunia, karena pada kenyataannya, kita pun melakukan hal yang sama kepada orang lain tanpa kita sadari. Kita cenderung lebih cepat membalas pesan dari orang yang kita anggap penting atau menguntungkan bagi masa depan kita, dibandingkan dengan pesan dari orang yang hanya membawa keluhan tanpa henti. Ini adalah sebuah kejujuran pahit yang harus kita telan. Perhatian adalah sebuah komoditas, dan seperti halnya barang berharga lainnya, ia hanya akan diberikan kepada mereka yang mampu membayar dengan nilai yang sepadan. Namun, apakah nilai yang dimaksud hanya sebatas uang dan harta benda, ataukah ada bentuk keuntungan lain yang lebih dalam dan tak terlihat oleh mata? Banyak orang terjebak dalam pemikiran sempit bahwa kata menguntungkan selalu berhubungan dengan urusan finansial, jabatan, atau barang-barang mewah. Padahal, keuntungan dalam hubungan manusia memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari yang terlihat nyata hingga yang sangat halus di tingkat perasaan. Keuntungan psikologis misalnya, adalah salah satu alasan terkuat mengapa seseorang tetap peduli pada Anda. Mungkin karena Anda mampu memberikan rasa aman, validasi atas pendapat mereka, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Ketika Anda memberikan kenyamanan emosional bagi orang lain, sebenarnya Anda sedang memberikan keuntungan yang sangat mahal harganya bagi kesehatan mental mereka, sehingga mereka pun merasa perlu untuk menjaga hubungan dengan Anda. Ada juga yang kita sebut sebagai keuntungan intelektual, di mana kehadiran Anda dianggap penting karena Anda mampu menjadi teman diskusi yang memperluas cakrawala berpikir orang lain. Dalam konteks ini, kepedulian mereka muncul karena Anda dianggap sebagai aset yang mampu memperkaya isi kepala mereka, bukan karena isi dompet Anda yang tebal. Bahkan, dalam tindakan yang terlihat paling mulia sekalipun, seringkali terdapat keuntungan bagi citra diri orang yang melakukannya,
di mana mereka merasa menjadi orang baik setelah membantu Anda. Jadi, pada setiap jalinan relasi yang kita anggap tulus, sebenarnya ada pertukaran nilai yang terjadi secara terus-menerus di bawah permukaan, yang menjaga agar api kepedulian itu tetap menyala. Jika sebuah hubungan benar-benar mencapai titik nol manfaat, di mana tidak ada lagi rasa senang, tidak ada dukungan emosional, dan tidak ada lagi pertumbuhan bersama, maka hubungan itu akan layu dengan sendirinya. Logika manusia yang sehat secara alami akan menolak untuk terus menginvestasikan waktu pada sesuatu yang hanya memberikan kerugian atau rasa lelah tanpa ujung. Inilah yang sering kita sebut sebagai hubungan yang merusak, di mana salah satu pihak hanya mengambil tanpa pernah memberi, dan pada akhirnya sistem sosial akan memaksa pihak yang dirugikan untuk melepaskan diri. Dengan demikian, menjadi pribadi yang menguntungkan bukanlah tentang menjadi alat yang dimanfaatkan, melainkan tentang menjadi pribadi yang memiliki nilai untuk dibagikan kepada dunia di sekitar Anda. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang benar-benar peduli pada jati diri kita dengan mereka yang hanya memanfaatkan apa yang kita miliki? Ini adalah sebuah garis tipis yang seringkali membingungkan banyak orang, karena pada tahap awal, semua interaksi memang terlihat sangat transaksional. Di tengah masyarakat yang sangat mengejar hasil cepat seperti sekarang, kemampuan untuk membaca niat di balik kepedulian orang lain menjadi sangat penting agar kita tidak mudah kecewa. Kita perlu menyadari bahwa di balik setiap senyuman dan bantuan, ada sebuah harapan tersembunyi yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya, yang membawa kita pada pertanyaan tentang batasan antara nilai guna dan nilai murni seorang manusia. Dunia tempat kita berpijak saat ini, seringkali memperlakukan manusia seperti sebuah perangkat lunak. Jika fungsinya masih berjalan baik dan membantu pekerjaan, maka ia akan terus diperbarui dan dijaga. Namun, begitu perangkat tersebut mulai lambat, penuh dengan gangguan, dan tidak lagi mendukung produktivitas, ia akan segera dihapus dan diganti dengan versi yang lebih baru dan lebih cepat. Inilah yang kita sebut sebagai nilai instrumental, di mana seseorang dipedulikan hanya karena apa yang bisa ia lakukan untuk orang lain, bukan karena siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam lingkungan kerja atau jaringan profesional, hampir 90% interaksi kita berada pada level fungsional ini, di mana kontribusi Anda adalah satu-satunya alasan mengapa nama Anda tetap ada di dalam daftar kontak mereka. Masalah besar muncul ketika kita membawa cara berpikir fungsional ini ke dalam ranah kehidupan pribadi, seperti persahabatan atau hubungan keluarga, yang seharusnya memiliki landasan yang lebih dalam. Sangat menyakitkan ketika kita menyadari bahwa orang-orang yang kita anggap dekat, ternyata hanya melihat kita sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, atau sebagai pelarian saat mereka merasa bosan. Namun, kenyataan jujurnya adalah, untuk bisa dicintai karena siapa diri kita, pertama-tama kita harus menunjukkan bahwa diri kita memiliki kualitas yang layak untuk dicintai. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk melihat keindahan batin kita jika kita tidak pernah memberikan pengaruh positif apapun dalam kehidupan mereka, karena perhatian selalu mengikuti dampak yang kita ciptakan. Ada sebuah perbedaan besar antara menjadi bermanfaat dan menjadi bermakna bagi orang lain, meskipun keduanya tetap berakar pada prinsip keuntungan timbal balik. Menjadi bermanfaat seringkali bersifat sementara dan bergantung pada situasi. Misalnya, Anda dicari karena Anda punya mobil untuk mengantar mereka, atau karena Anda punya uang untuk dipinjam. Sementara itu, menjadi bermakna berarti Anda telah memberikan keuntungan di level yang lebih tinggi, seperti integritas, kesetiaan, atau inspirasi yang mampu mengubah cara pandang hidup seseorang. Keuntungan yang bersifat maknawi inilah yang mampu bertahan lebih lama dibandingkan keuntungan yang bersifat material, karena ia menyentuh bagian terdalam dari kemanusiaan kita yang haus akan koneksi sejati. Meski begitu, janganlah kita menjadi orang yang naif dengan berharap dunia akan memberikan kepedulian tanpa syarat secara terus-menerus, tanpa kita memberikan kontribusi apapun. Kedewasaan berpikir menuntut kita untuk menerima bahwa agar tetap relevan dalam kehidupan orang lain, kita harus terus tumbuh dan memberikan nilai tambah yang nyata.
Jika kita memilih untuk berhenti belajar, berhenti peduli, dan berhenti berkontribusi, maka jangan terkejut jika perlahan-lahan orang lain pun akan berhenti mempedulikan keberadaan kita. Namun, apakah ini berarti hidup kita hanyalah sebuah rangkaian transaksi tanpa akhir? Atau adakah cara untuk mengubah pola transaksi ini menjadi sesuatu yang lebih mulia dan membahagiakan? Satu-satunya cara untuk hidup dengan tenang di tengah dunia yang sangat pragmatis ini adalah dengan cara berhenti mengemis perhatian dan mulai membangun nilai diri yang kuat. Alih-alih merasa sedih karena orang lain tidak peduli pada Anda, lebih baik fokuskan energi Anda untuk menjadi pribadi yang sangat sulit untuk diabaikan karena keunggulan yang Anda miliki. Jadilah orang yang paling ahli di bidang Anda. Jadilah teman yang paling bijak saat memberikan saran. Atau jadilah sosok yang kehadirannya selalu membawa keceriaan bagi siapapun yang ditemui. Dengan meningkatkan kualitas diri, Anda secara otomatis akan menarik perhatian orang lain karena Anda telah memenuhi syarat utama dalam hukum sosial. Anda menjadi sangat menguntungkan bagi lingkungan Anda. Menariknya, saat Anda mulai memberikan nilai secara tulus tanpa terlalu memusingkan timbal balik secara langsung, Anda justru sedang membangun sebuah tabungan sosial yang sangat besar. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan sangat menghargai kontribusi yang Anda berikan, dan mereka akan merasa memiliki hutang budi secara emosional untuk tetap peduli pada Anda. Ini adalah sebuah strategi jangka panjang yang sangat jitu, di mana Anda mengubah hubungan yang tadinya sekadar transaksi pendek menjadi sebuah ikatan kepercayaan yang sangat kokoh. Pada titik ini, kepedulian mereka bukan lagi hanya soal apa yang saya dapatkan hari ini, melainkan saya tidak ingin kehilangan orang sehebat Anda dalam hidup saya. Anda harus memiliki keberanian untuk menyeleksi siapa saja yang layak mendapatkan akses masuk ke dalam lingkaran terdalam kehidupan Anda, karena tidak semua orang pantas menerima nilai yang Anda berikan. Kategorikan hubungan Anda dengan jelas. Mana yang bersifat profesional yang memang harus dijaga secara transaksional, dan mana yang bersifat transformasional yang harus dirawat dengan keaslian karakter. Jangan pernah membuang energi Anda untuk mencoba menguntungkan orang-orang yang hanya ingin menguras tenaga Anda tanpa ada rasa hormat sedikit pun. Dengan menetapkan batasan yang tegas, Anda sedang melindungi harga diri Anda agar tidak menjadi sekadar alat yang bisa dibuang kapan saja setelah habis manisnya. Pada akhirnya, tujuan hidup kita bukan hanya untuk menjadi sekrup dalam mesin sosial orang lain, melainkan untuk menjadi pemilik dari mesin kita sendiri yang mampu memberikan dampak luas. Ketika Anda sudah mencapai tingkat kematangan tertentu, Anda akan menyadari bahwa pernyataan, "Orang lain tidak peduli padamu kecuali kamu menguntungkan," bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah pengingat yang sangat berharga. Pengingat ini memicu kita untuk tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah berhenti memberi, dan tidak pernah berhenti untuk menjadi pribadi yang berharga. Namun, ada satu hal yang lebih penting daripada sekadar dipedulikan oleh orang lain, yaitu bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri saat semua orang sedang membelakangi Anda. Setelah kita membedah segala kerumitan hubungan sosial, kita akan kembali pada satu titik yang paling mendasar. Hubungan Anda dengan diri Anda sendiri di depan cermin. Jika dunia ini memang bergerak berdasarkan keuntungan, maka orang pertama yang harus merasa beruntung memiliki Anda adalah diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah bisa memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi orang lain jika Anda sendiri merasa kosong, tidak berharga, dan penuh dengan keraguan. Membangun kepercayaan diri yang berbasis pada kompetensi nyata jauh lebih penting daripada sekadar mencari pengakuan luar yang bisa berubah secepat arah angin bertiup. Jadilah pribadi yang tetap memiliki nilai meskipun seluruh atribut sosial dan harta benda Anda diambil secara paksa oleh keadaan, karena nilai sejati terletak pada karakter dan cara Anda berpikir. Ketika Anda memiliki ketangguhan mental dan integritas, Anda tetap menguntungkan bagi diri sendiri, karena Anda mampu bangkit kembali dari keterpurukan tanpa harus terus-menerus bergantung pada belas kasihan orang lain. Orang yang mandiri dan bernilai akan selalu menemukan jalan untuk tetap relevan, karena mereka membawa pabrik nilai itu di dalam diri mereka,
bukan meminjamnya dari persepsi orang lain. Dengan cara ini, Anda tidak akan lagi merasa takut akan diabaikan oleh dunia, karena Anda tahu persis apa yang Anda bawa ke atas meja interaksi. Pola pikir yang realistis ini justru akan membebaskan Anda dari rasa benci dan dendam kepada orang-orang yang menjauh saat Anda tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Anda akan memahami bahwa mereka hanya sedang mengikuti insting dasar kemanusiaan mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang harus Anda ambil hati secara berlebihan. Sebaliknya, hal itu justru menjadi filter alami yang sangat efektif untuk menunjukkan kepada Anda siapa saja yang memiliki kualitas kemanusiaan yang lebih tinggi, yang mampu peduli pada Anda melampaui urusan untung rugi material. Mereka yang tetap tinggal saat Anda tidak memiliki apapun adalah harta karun yang nyata. Tetapi untuk menemukan mereka, Anda harus melewati proses seleksi alam yang jujur ini. Sebagai penutup, mari kita terima kenyataan ini dengan lapang dada. Memang benar orang lain tidak akan peduli pada Anda kecuali Anda memberikan keuntungan bagi mereka. Dan itu adalah aturan main di dunia ini. Tugas Anda bukanlah untuk mengubah aturan tersebut, melainkan untuk menjadi pemain yang cerdas dengan terus meningkatkan nilai guna dan nilai makna dalam diri Anda. Jadilah pribadi yang memberi pengaruh positif. Jadilah sosok yang menguntungkan bagi kemanusiaan, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda setiap hari. Dengan begitu, kepedulian orang lain akan datang dengan sendirinya sebagai efek samping dari kualitas hidup yang Anda bangun, bukan sebagai sesuatu yang harus Anda minta-minta.